Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Dan terima kasih sekali untuk Mas Kalong @cerita_setan sudah mengizinkannya untuk fakta secara bacakan. Teman-teman juga bisa baca karya yang lain dari Mas Kalong @cerita_setan. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Di follow ya teman-teman ya. Dan silakan dilihat-lihat karya dari Mas Kalong. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubikalimatillahit wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Tiga sampai 4 kali suara itu masih terngiang dan akhirnya hilang, memantapkan batin Kholis untuk bangkit meninggalkan gundukan tanah bernisan batu marmer mengkilap. Selangkah Kholis menjejak, sapuan angin kencang menghantam wajah dan menghentikan ayunan kakinya. Sesaat, Kholis pun terperangah mendapati di depannya bukan lagi sebuah lahan kosong, melainkan bangunan luas bertembok, bertuliskan tempat pabrik penggilingan padi. Awal Kholis melihat banyak aktivitas dari beberapa orang di dalam ruangan itu. Namun, lambat laun, suasana itu berubah keheningan mencekam. Sekian menit berlalu, dari arah samping kanan terdengar derap langkah kaki bersepatu. Tak lama, seraut wajah lelaki yang pernah Kholis lihat muncul menenteng tas hitam. Lelaki muda itu kemudian duduk di kursi goyang berwarna biru. Sebentar membuka tas dan mengeluarkan sebuah buku tebal dari dalam. Belum sempat lelaki itu membuka halaman buku, ia terjingkat kaget dan bangkit dari kursi, berjalan pelan menuju sebuah pintu yang terdengar gedoran keras. Lagi-lagi, lelaki itu harus terkejut, manakala baru sampai di depan pintu, satu hempasan bersamaan robohnya daun pintu menyurutkan tubuhnya mundur. Mata sang lelaki membeliak lebar, tubuhnya bergetar hebat, melihat wujud sesosok mengerikan dari balik pintu yang roboh. Ia pun cepat-cepat membalikkan tubuhnya, berniat untuk berlari. Namun, belum lagi sempat kakinya berayun, ia kembali harus terdiam dalam ketakutan mendapati di belakangnya seorang wanita berkemben telah menghadang dengan sebuah parang mengkilat di tangan kanan. "Ratri, apa kamu belum cukup membunuh keluargaku dan anak buahku? Sekarang kamu tega mau membunuhku, kakakmu sendiri?" Parau dan panik suara lelaki itu. Wajahnya pucat, kakinya gemetar, air matanya mengalir, wujud dari rasa takutnya. "Salahmu terlanjur menolak, Kang. Ini sudah kepastian kita yang harus hidup salah satu. Aku ndak salah memilih jalan ini, karena yang harus mewarisi peninggalannya ibu hanya satu orang," sahut sosok wanita dengan sinis. "Rojo Gotro sudah menagih janji, Kang. Malam ini harus lunas." "Artinya darahmu jadi bayarannya, Kang?" Gelak tawa bersautan jerit histeris seketika membahana di ruangan ini. Aroma amis ikut merebak dari ceceran darah yang mengalir di sela dua kaki lelaki muda bercelana dasar. Teriakan memohon, mengiba dari mulut lelaki itu tak mampu menggoyah kebengisan sang wanita. Ia terus tertawa lantang, seperti merasakan kepuasan melihat sang lelaki yang telah terkapar bersimbah darah. Kesadisan tak hanya sampai di situ. Beberapa saat kemudian, sang lelaki muda kembali harus berteriak ngeri. Manakala satu gaungan keras menandai kemunculan sosok mengerikan yang sempat ia lihat merobohkan pintu. Getaran derap langkah kaki dari makhluk bertanduk merah api mengguncang hebat tubuh lelaki muda. Bersamaan itu, samar matanya melihat ke arah sang wanita, menatap penuh permohonan belas kasih, tetapi sang wanita mengabaikan, tersibukan oleh tangannya tengah melepas kain yang melekat pada tubuhnya. "Sayup nandirih," sebuah tembang terlafat dari bibir sang wanita sembari berlenggak-lenggok menari dengan bertelanjang bulat, membuat lelaki muda terlihat pasrah tanpa daya, seperti tahu bila itu adalah detik-detik terakhir jantungnya berdetak.
kamu itu belum akan mati sekarang. Rojo Gotro membutuhkan darah dari vitalmu sampai 1 purnama. Jadi tenanglah, akan saya urus kamu. Ucap pelan wanita yang dipanggil Ratri setelah merampungkan tembang mistisnya. Ucapannya itu segera saja disambut auman panjang, sosok makhluk bertanduk yang baru saja berjongkok. Sekali lagi mengaum keras sebelum lidahnya terjulur menjilati darah merah yang keluar dari selak kaki lelaki muda itu. Di saat bersamaan, Kholis yang masih berdiri kaku dan bergidik ngeri tersadarkan satu suara keras yang masuk gendang telinganya. Ia pun segera menuruti suara yang menuntunnya untuk berlari, menerjang alam gelap, menembus siluet-siluet hitam yang terpekik menjerit. Puluhan hingga ratusan meter ayunan kencang kaki Kholis masih terasa ringan. Tubuhnya seperti tak berbobot, langkahnya tanpa beban ketika melewati kembali sosok-sosok berlumur darah tanpa indera tubuh sempurna. Hingga tiba di sebuah gerbang berpagar kaki dan tangan manusia. Tubuh Kholis seperti melayang, terlempar jauh keluar. Pup! Kholis sempat terpekik, mendapati dirinya tersungkur di pinggir kebun yang berbatasan dengan jalan dan tanah kosong. Meski suasana berubah gelap, tetapi ingatan Kholis masih begitu segar untuk sekedar mengenali tempat itu, tempat di mana ia duduk bersama Ilham sebelum masuk ke lahan kuburan Rosid. Munggah rene Kang, naik ke sini. Linglung dan masih terpukul jiwa Kholis saat mendengar seruan dari Ilham. Ia masih terdiam sampai beberapa saat untuk mengumpulkan kesadarannya. Satu rengkuhan tangan Ilham yang mengalah turun, akhirnya Kholis rasakan memapah tubuhnya yang masih lemah. Tiba di tepi jalan tepat di sebelah kuda besi milik Ilham yang bercahaya remang, Ilham mendudukkan Kholis sebentar. 1-2 tegukan air dingin yang disodorkan Ilham sedikit demi sedikit membantu memulihkan kesadaran Kholis. Tak berapa lama, senggukan terdengar dari tenggorokan Kholis sebelum Ishak bersahut satu ucapan melenguh menandakan jiwanya telah kembali. Aku sepertinya tidak kuat lagi, Mas Ilham. Lirih bernada putus asa suara yang keluar dari tenggorokan Kholis. Hal itu hanya ditanggapi dengusan nafas panjang Ilham. Tepukan pelan segera didaratkan Ilham, mencoba menguatkan tekad Kholis. Hening berselimut sunyi sejenak. Keduanya hanyut dalam rasa tegang sebelum ajakan Ilham untuk meneruskan tujuan selanjutnya yang harus terselesaikan malam itu memaksa tubuh lemah Kholis untuk bangkit. Deru kendaraan Ilham seketika menyahut bunyi gemerincing rantai yang sayup masih terdengar di telinga Kholis. Auman suara memohon pun lamat mengikuti perjalanan Kholis kala meninggalkan tempat angker, di mana terkubur tubuh anak lelaki Rahmi yang menjadi salah satu korban persekutuan ibunya sendiri dan telah diteruskan oleh anak perempuannya, Ratri. 10 menitan Ilham menarik tuas gas memecah keheningan bulak persawahan hingga sampai di sebuah gapura masuk sebuah desa. Di saat itu juga berbagai suara yang masuk telinga Kholis lenyap. Namun perjalanan keduanya masih cukup jauh. Beberapa kali harus melewati desa berbeda, menyeberangi beberapa jembatan pemisah antar kampung, hingga melintas di jalan hitam aspal. Hembasan angin dingin menusuk, menyusup tulang-tulang Kholis dan Ilham, manakala memasuki sebuah perkebunan pohon jati, melewati sebuah gapura batu bersusun menguncup, bercahaya remang dari beberapa lampu yang tergantung berjarak satu sama lain. Pias menegang sangat kentara di wajah Kholis ketika Ilham membelokkan stang kuda besinya melewati gapura guna masuk area kebun lebih jauh. Dalam benaknya tersimpan sebuah bayangan mengerikan yang muncul membangkitkan ingatan beberapa waktu lalu, atau tepatnya saat ia di dalam bus. Meski kala itu dirinya seolah tertidur, tetapi kini di hadapannya semua kembali nyata dan sama persis seperti yang pernah dirinya saksikan. Yang kuat Kang, tinggal tempat ini yang mengerikan. Ilham berucap memecah kebisuan dan mencoba menguatkan jiwa Kholis saat tahu serta merasakan getaran rasa takut dari tubuhnya. Tetapi bagi Kholis itu tak cukup untuk mengusir kelebatan bayang-bayang kengerian yang tengah menggambar dalam memori kepalanya. Kang, Kang. 1, 2 sampai 3 kali panggilan pelan Ilham masih diabaikan Kholis.
membuatnya memperlambat laju kendaraan hingga tiba persis di sisi sebuah pohon besar nan rimbun. Sejenak Ilham menolehkan kepalanya, menatap Kholis yang tengah tertunduk dengan mata terpejam. "Kang!" Lagi Ilham memanggil Kholis, sembari menyentuh bahunya yang basah keringat. Sesaat Kholis pun mengangkat kepalanya sambil mengedarkan pandangan ke seluruh tempat yang tampak gelap. "Aku pernah tahu tempat ini dalam mimpiku, Mas. Ngeri sekali," saut Kholis lirih dan bergetar. "Apa yang kamu lihat dari tempat ini, Kang? Apa bedanya masalah kengerian dari tempat-tempat lainnya?" tanya Ilham sedikit penasaran. "Tempat ini banyak sukma tertahan. Tempat ini banyak darah tercecer, Mas. Pagar-pagar dan bangunannya dibuat dari potongan tangan, kaki dan kepala," jawab Kholis dengan emosi dan rasa takut tertahan. "Apa benar gambaran yang kamu lihat seperti itu, Kang?" saut Ilham cepat setelah sebentar terkesiap mendengar penjelasan Kholis. Kholis sendiri hanya diam. Ia memilih turun dari sepeda motor, menatapi sekeliling tempat bercahaya remang, seolah tengah menghafal sudut per sudut lokasi kebun yang luas memanjang bersinggup pohon-pohon jati. "Apa sebelah sana ada pabrik, Mas?" Kini Kholis yang balik bertanya seperti tersulut sebuah ingatan. "Ada, Kang, tapi aku ndak tahu pabrik apa," jawab Ilham masih bersuara pelan dan terselimuti rasa penasaran. "Berarti bener, Mas," timbal Kholis. Belum sempat Ilham yang terlihat ingin kembali menyahut, tersentak dan terbungkam, sama halnya dengan Kholis. Manakala suara gemuruh bersaut derap langkah-langkah kaki bersentuhan di daunan kering, sangat jelas terdengar tak jauh dari tempat keduanya berhenti. Semakin lama, suara berucap kalimat aneh semakin mendekat. Aroma wangi bunga kamboja pun menyebar dan menusuk hidung saat sekumpulan bayangan hitam berjalan beriringan sembari memanggul sebuah keranda. Kholis yang berjarak lebih dekat segera beringsut mundur ke tempat Ilham. Wajah keduanya memucat ketika sadar sekumpulan bayangan hitam memutari mereka. "Jungu cimpat, jungu cimpat, jungu cimpat." Berulang-ulang kalimat tersentak dari mereka riuh menyusup kendang telinga Ilham dan Kholis. Meski tak mengerti makna kalimat itu, namun tiap-tiap kata itu terucap, aliran darah keduanya seperti terhenti. "Jangan lihat matanya, Kang," seru Ilham tiba-tiba. Ia segera melompat turun dari sepeda motornya dan menghampiri Kholis. "Ini yang dibilang lukut nyawa," sambung Ilham yang tersadar akan keadaan saat itu. "Ayo, Kang, sekarang kita harus berjalan. Jangan dianggap setan-setan yang kerjaannya jemput sukma tumbalnya Rami. Kamu harus cepat ambil tanah 3 kuburan di tempat ini. Jangan sampai kita keduluan," kembali Ilham berucap, seraya menarik Kholis yang masih diam gemetar. Sepanjang keduanya melangkah, tak hanya sosok-sosok bayangan hitam yang memikul sebuah keranda terus mengikuti, tetapi dibarengi jeritan memilukan saling bersahutan. Tak terhitung lagi langkah kaki Kholis dan Ilham. Mereka seolah berjalan tak memijak, terus menatap ke depan. Di keremangan suasana kebun jati berhawa dingin sinung. Getaran hebat benar-benar dirasakan Kholis saat tersuguh pemandangan mengerikan di hadapannya. Tepat di depan sebuah pintu kayu melengkung dengan bangunan tembok memutar setinggi dada. "Sampean harus kuat, Kang. Di dalam sana tanah kuburan yang harus kamu ambil. Aku cuma bisa mengantar sampai sini," ucap Ilham setelah mundur 2 langkah menjauh dari pintu. Sedang Kholis masih terpaku dalam ketakutan. Matanya tak lepas menatapi tembok dengan jajaran puluhan kepala, kaki, serta potongan tangan. Bukan hanya itu, lelehan darah kental dari potongan-potongan tubuh yang menimbulkan aroma amis menyengat semakin membuat kaki Kholis berat untuk melangkah. "Cepet, Kang, masuklah." Kali ini Kholis tersentak mendengar seruan sedikit keras dari Ilham. Ia sebentar menoleh, kemudian menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa tekad dan keberaniannya sebelum melangkah. "Tolong, Uculi, tolong, Uculi, tolong, Uculi." Suara memelas dari potongan-potongan kepala kembali membuat jantung Kholis akan berhenti. Sesekali matanya melirik. "Tolong lepaskan," begitulah suaranya.
Melihat darah mengalir dari bola-bola mata, dengan wajah meringis menahan rasa sakit teramat sangat. Namun, Khalis tetap meneruskan langkah, menunduk dan mengeraskan kepalan tangan. Sampai persis di depan pintu kayu melengkung, Khalis berhenti sejenak demi mendengar sebuah bisikan lirih, namun tegas, yang tiba-tiba menyusup telinganya. Jangan menoleh ke belakang kalau sudah masuk. Walau terkejut, tetapi Khalis menuruti suara tua yang belum dirinya kenal. Apalagi saat itu, ia merasakan betul jika dari belakang tubuhnya seperti disapu hembusan-hembusan nafas puluhan sosok. Hampir saja tangan Khalis tak mampu mendorong daun pintu berukir dari kayu jati tua. Bukan sebab berat, tetapi karena getaran hebat mendera sekujur tangannya. Pelan dan tanpa menimbulkan suara sedikit pun, akhirnya Khalis berhasil membuka pintu. Hening, bahkan sangat hening dirasa Khalis ketika memasuki area makam. Tetapi semakin ia mendekat ke arah makam yang terletak paling ujung, hawa lembab begitu melekat. Setiba di tengah atau sekitar 15 meter dari sebuah makam berpayung dan bersampingan dengan dua buah makam panjang, Khalis jatuh tersimpuh. Tangis ketakutan pun tak lagi mampu Khalis bendung. Mendapati di depannya, di sebuah pohon yang berada di sebelah nisan, dua kuburan panjang, tergantung sesosok tubuh lelaki tua berbelangkon dengan sebuah kain hitam. Matanya melotot, lidahnya menjulur, bersama kedua kakinya yang mengejang-ngejang. Terseok dalam linangan air mata, Khalis tetap berusaha maju mendekat ke arah tiga buah makam yang dirinya yakin adalah milik Rohmadi, Mbah Sali, dan sang istri. Dari tiga makam itulah Khalis ingin mengakhiri kengerian dalam hidupnya, meski telah berkali-kali mentalnya harus diuji. Srak, srak, terus dan terus Khalis menyeret tubuhnya. Wajahnya tertunduk, nafasnya sesak tersengal, terbaui aroma kembang Kamboja dan kapur barus menyengat. Sampai di ujung dua makam terpanjang di antara makam-makam lainnya, Khalis berhenti, menengadahkan kepalanya pelan, sembari tangannya meraih kijing batu penyekat antar makam. Punggul kenir, punggul kenir. Terpaku senyap Khalis saat matanya beradu dengan dua bola mata putih rata dari sesosok wanita tua tengah terduduk terapit dua kayu balok di kedua kakinya. Mulut wanita itu bergumam kalimat yang tak dimengerti Khalis. Meski tersusup rasa takut luar biasa, namun ada setitik rasa iba melihat sosok wanita tua itu. Dari rambut putihnya yang menggumpal tertempel darah serta cak-cakan dan rontok, juga dari wajah keriputnya yang menggambarkan penderitaan. "Mbah, saya minta tanahnya ya Mbah," lirih ucapan yang akhirnya mampu Khalis ucapkan setelah sosok wanita itu terdiam beberapa saat. Namun, belum sempat tangannya mengambil sejumput tanah, tiba-tiba sebuah jeritan melengking menghentak tempat itu. Jeritan menyayat yang berasal dari sosok wanita tua itu beberapa saat lamanya terdengar, kemudian berganti lenguhan lirih seperti ratapan. Khalis yang semula menundukkan wajah kembali menengadah, terpaksa harus menatapi lelehan darah di sekujur wajah keriput wanita tua itu. Bau amis pun seketika menyeruak manakala darah itu mengalir ke arahnya. Tetapi aneh, darah itu tak sedikit pun membasahi Khalis. Meski mengalir melewati tempatnya bersimpuh. Melihat keanehan itu, Khalis segera bergeser, seraya tangannya meraup segenggam tanah di atas dua makam panjang yang tak ia kenal. Dan kemudian ia mendekati makam berpayung di sebelahnya. Walau hanya berjarak setengah meteran, tetapi hawa lain sangat terasa ketika Khalis tepat berada di samping makam dengan nisan dipayungi kain membulat dan bertuliskan sebuah nama, Rohmadi. Sebentar Khalis memperhatikan seluruh sisi makam sebelum tangannya mengambil tanah dan memasukkan ke dalam kain hitam yang telah ia siapkan. Namun sebelum ia membalikan tubuh ingin beranjak, tiba-tiba Khalis diam seperti patung.
dirasakan olehnya. Seluruh tulang-tulang dan otaknya tak berfungsi seperti lumpuh. Selagi berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan kaki dan tangan, sapuan angin mengibas wajah Khalis, membuat tubuhnya sedikit tergelak ke sisi kanan dengan posisi wajah tepat menghadap ke arah nisan. Saat itu juga, sebuah bayangan menggambar jelas di depan Khalis, di mana ia melihat bayangan beberapa sosok tengah duduk menghadap sebujur tubuh seorang laki-laki. Sosok yang paling Khalis kenal ialah seorang wanita bertapih kain jarik dengan bersanggul, tetapi kali ini wajahnya terlihat sangat ayu, anggun, dan kencang. Sedang dua sosok lainnya adalah seorang lelaki tua berbelangkon dan wanita tua berkebaya kembangan. Ketiganya terlihat begitu serius melihat ke arah tubuh lelaki muda yang terlentang dengan hanya memakai kain sarung tanpa penutup bagian atas. Wajahnya pucat pasi, mata melotot ke atas, mencerminkan sesuatu tengah dialaminya. Sudah saatnya perjanjian ini saya mulai jalankan dari suamiku sendiri, Mbah. Silakan jenengan serahkan pada junjungan. Terdengar suara lembut sosok wanita bersanggul memulai percakapan pada lelaki tua berbelangkon. Setelah beberapa saat saling menghening, ini memang sudah jadi syaratnya. Sudah tidak bisa ditarik kembali. Ritual ini juga akan menjadi jalan baru hidupmu. Jangan sekali-kali ingin memutus tanpa pengganti, sahut lelaki tua yang duduk bersila di samping persis kepala lelaki muda yang terbujur. Suasana kembali hening. Ketiga sosok itu serentak terkhusuk diam menunduk saat sebuah gong berganti auman menggema. Tak lama sekelebat bayangan hitam berukuran 2 kali tubuh manusia tiba-tiba saja muncul dan berdiri tegak di hadapan mereka. Matanya merah menyala, selaras dengan 2 tanduk di atas kepalanya. Tawanya menggelegar manakala sosok lelaki tua menganggukkan kepala, memberi hormat yang kemudian diikuti 2 wanita di sampingnya. Sudah saya siapkan cenayang untuk ikatan rahmi. Sekarang saya serahkan. Setelahnya saya sudah tidak punya urusan, ucap lelaki tua masih dengan tertunduk. Tak ada jawaban dari sosok tinggi besar. Hanya tangannya yang berbulu lebat maju membelai kepala wanita bersanggul. Tepat di saat itu terdengar rintihan dari lelaki yang terbaring. Sedikit demi sedikit tubuhnya bergerak, terutama pada bagian kaki. Tetapi tiap ia menggerakkan salah satu kakinya, dari kain sarung yang hanya menutup anggota tubuh bawah mengalir darah merah bercampur nanah. Kilatan seketika mendera tempat itu. Pohon di area sekitar luar gubuk yang tergambar di mata Khalis menggugurkan dedaunan. Sesaat sebelum pekikan melolong keras kala sosok hitam tinggi besar mengaum dan mengangkat tubuh lelaki tak berdaya. Selang beberapa puluh detik, makhluk bertanduk merah kembali menghempaskan tubuh lelaki muda, namun sudah dalam keadaan tak utuh. Ceceran darah dan beberapa isi dalam perut berserak mengotori liman hitam yang semula menjadi alas. Suasana sebentar tenang. Wujud menyeramkan sosok hitam pun memudar, berubah menjadi lelaki muda bermahkota. Tak lama, sang wanita muda bersanggul bangkit mengikuti uluran tangan sosok lelaki bak raja. Sedetik, semenit waktu berlalu bersamaan satu persatu tertanggalnya pakaian wanita bersanggul. 2 wujud berbeda alam saling bergumul disaksikan langsung oleh sosok lelaki berbelangkon dan wanita tua berkebaya. Tetapi keduanya hanya tertunduk dengan sesekali melirik. Umbaran syahwat setan itu berlangsung cukup lama. Pada akhirnya terhenti saat sosok lelaki bermahkota menghilang, meninggalkan sang wanita bersanggul yang tersenyum menyeringai, menikmati pergumulan sebagai wadah tujuannya. Ketika sang wanita yang tak lain adalah Rahmi akan beranjak pergi, dirinya dihentikan oleh lelaki tua. Beberapa kalimat
sempat dibisikkan ke telinga Rahmi, yang spontan membuat wajah ayu Rahmi merah, menahan amarah. Tetapi segera terreda suasana kala itu oleh sosok wanita berkebaya. Entah ucapan apa yang terlontar hingga membuat lelaki tua diam serta membiarkan Rahmi pergi. Belum sampai 10 meter Rahmi beranjak, ia membalikkan badan, menatap Nyalang, seraya berucap lantang pada lelaki tua. "Mbah, sebelum sampeyan mati, saya tepati janjiku, Mbah. Saya berikan separuh apa yang saya miliki, tetapi harus bisa sampeyan pegang apa yang menjadi rahasiaku," ucap Rahmi tegas. "Aku yang membukakan, aku yang menjadikan. Sepantasnya meminta apa yang harus kamu berikan. Kamu harus ingat, yang bisa membuat kamu terjamah kesialan ya aku. Yang tahu harinya ya cuma aku. Jadi jangan sembarangan buat saya marah," sahut lelaki tua tak kalah kerasnya. "Aku sudah tidak suka denganmu, Mbah. Meskipun semua sampean tahu, kematianmu sekarang mudah bagiku, Mbah," timbal Rahmi kembali. "Lancang!" Baru saja sosok lelaki tua berbelangkon berteriak marah dan hendak mendekat ke arah Rahmi. Tiba-tiba saja satu kilatan merah menghadangnya. 3 tarikan nafas kemudian, seutas tali kain hitam bekas liman yang terkotori darah melilit kuat lehernya. Lelaki itu meronta, nafasnya tersengal, mata melotot seperti ingin mencuat keluar saat ujung kain terikat ke atas pohon besar di sudut gubuk. Berkali-kali sosok wanita berkebaya mencoba menolong, namun dari hal itu justru membuat sosok Rahmi marah. Ia kemudian melangkah cepat, menghampiri wanita tua yang sedang mengangkat kaki lelaki tua tengah tergantung. Seringai tajam tersungging kejam keluar dari bibir Rahmi saat tangannya menghantam potongan kayu sebesar tangan orang dewasa tepat di kepala wanita tua. Jeritan melolong seketika menggema di tempat itu. Kucuran darah langsung membanjiri lantai papan gubuk. Tetapi hal itu tak menghentikan Rahmi. Sampai sang wanita terkapar tanpa daya, Rahmi berisut pergi. Namun bukan meninggalkannya, melainkan ia kembali mengambil sebuah kayu belok. Sarana awal dirinya melakukan ritual. "Sampeyan tidak akan mati malam ini, tapi temani mayat tua bangka ini di sini. Tenanglah. Tidak akan ada yang tahu tempat ini. Takkan ada yang bisa menemukan ragamu. Jangan khawatir memikirkan anakmu. Akan saya urus. Saya hidupi sebagai gantinya masalah ini." Sambil berucap, tangan Rahmi mengikat kedua kaki wanita berkebaya dengan kayu balok berselang tutup. Rintihan memelas. Permohonan ampun sama sekali tak digubris Rahmi. Setelah selesai mengunci 2 buah kayu di kaki wanita itu, Rahmi menyeret dan meletakkan tepat di samping tubuh lelaki tua yang tergantung tanpa nyawa. "Nanti, kalau sudah saatnya, atau 3 hari dari malam ini, saya buatkan tempat bersama di sini," ucap Rahmi selesai meletakkan tubuh wanita tua. Rahmi pun segera membalikkan badan dan melangkah. Sebelum jauh meninggalkan, satu ucapan dari sosok wanita tua lagi-lagi menghentikan langkah kakinya. "Titenono, ingatlah, akan ada yang membalas keangkara murkaanmu ini kelak. Ingat malam ini, di tanggal 13. Lirih dan tersendat suara wanita tua yang tengah sekarat. Namun, dari ucapannya sejenak merubah raut wajah ayu Rahmi. "Tidak bisa didiamkan. Susul saja lelakimu," seru Rahmi yang kembali mendekat. Tak lama suara gemeratak dari benturan kayu dengan kepala wanita itu terdengar. Kemudian disusul lengkingan keras. Bersamaan teriakan dari bibir Kholis yang tak kuat lagi melihat kejadian itu. Kholis segera menyeka keringat di wajah. Ia sadar jika itu adalah gambaran kematian dari 3 sosok yang ia ambil tanah pemakamannya. Ia segera membalikkan tubuh, menyeret paksa kakinya yang terasa berat untuk berlari. Kholis benar-benar seperti mati rasa. Dadanya bergemuruh hebat, mulutnya tak henti berteriak. Entah terdengar keras atau pelan, ia tak bisa memastikan.
Ia hanya berusaha sekuat dan secepat mungkin agar bisa keluar dari area makam. Tempat di mana telah dipenuhi sosok-sosok mengerikan yang melambai padanya. Khalis tak mau lagi melihat sosok lelaki tua yang tergantung di atas pohon. Tak ingin lagi melihat wanita tua terbelok kayu atau dipasung. Tak sanggup lagi mendengar teriakan meminta tolong dari puluhan kepala yang tertanam di tembok bangunan yang mengitari area makam. Ia terus berlari pelan atau cepat ia tak tahu. Tetapi baginya yang dirasa saat itu, ada dorongan begitu kencang menghempas tubuhnya hingga terhenyak di semak belukar daun-daun jati kering. Mas Ilham?" Tak ada jawaban. Suasana begitu sunyi kala Khalis tersadar. Nyalinya yang masih ciut semakin menipis saat tahu hanya gelap di sekelilingnya. Perlahan ia paksa tubuh lelahnya berdiri. Dengan menggapai-gapai Khalis berusaha melangkah dalam kegoyahan. Hanya suara gemerasak akibat tapak kaki yang menyentuh di daunan kering menemani 1-2 langkahnya. Tak ada semilir angin. Bahkan sangat dirasa begitu hampa tempat yang dirinya kira adalah tempat awal ia dan Ilham datangi. Namun keyakinan itu memudar seiring tak dijumpainya Ilham, juga tanda sebagian tempat yang ia hafal saat masuk. Kabut-kabut tipis akhirnya dapat Khalis lihat manakala ia keluar dari rerimbunan semak kebon jati. Sebuah pagar bambu dengan lampu teplok terlihat tak jauh di depan sedikit membangkitkan harapannya. Ayunan langkahnya pun semakin cepat menyusuri jalan tanah rata. Tak peduli lagi kabut menghalangi dan beberapa suara kicauan burung hantu yang berputar di atas kepalanya. Hampir ratusan langkah telah Khalis lalui, tetapi belum juga ia sampai di tempat yang bercahaya kerlipan lampu. Rasa lelah kembali mendera. Di samping merasai keanehan dan ketidakberesan tempat itu, membuat Khalis berhenti mengatur ritme nafas sembari memulihkan pikiran akal sehatnya. Sebuah batu besar di sisi kiri jalan menjadi tempat ia menyandarkan tubuh. Pandangannya lurus ke arah cahaya mengerlip, mencoba mengukur jarak antara dirinya. Dekat, sangat dekat dan jelas terlihat. Mulai dari pagar dari anyaman bambu, gubuk beratap anyaman rumbia, hingga tempat di mana lampu minyak menempel. Khalis meyakini jika itu adalah sebuah rumah gubuk. Ia juga berpikir jika di tempat itu ada yang menghuni. Berpikir hal itu, niat dan tekadnya kembali bergelora. Segera ia bangkit menuju tempat yang menjadi harapan barunya. Kali ini, Khalis tak lagi merasa aneh. Sebab, dalam hitungan puluhan saja dirinya sampai di sebuah persimpangan 3 dengan posisi sebuah rumah gubuk, tepat di sudut simpang kiri bagian depan. Namun, baru akan menuju rumah berdinding anyaman bambu, tiba-tiba saja, dari sisi kanan telinga Khalis mendengar derap riuh langkah, serta obrolan ramai layaknya sebuah pasar. Terkejut dan bingung batin Khalis, ia terpaku di tengah persimpangan, seolah tengah mempertimbangkan tempat yang akan ia hampiri. Selagi kebimbangan bertarung dalam benak, sebuah suara menyusup di telinganya. "Berjalanlah ke kanan, tapi jangan kamu perhatikan apa saja yang kamu temui. Tetap ikuti jalan, jangan berhenti, apalagi sampai mampir." Berpikir sejenak, akhirnya Khalis memilih mengikuti bisikan yang menuntunnya. Sebentar saja ia sampai di sebuah tempat di mana terdapat suara riuh. Bukan sebuah pasar yang ia lihat, melainkan keramaian layaknya pesta hajatan yang digelar dengan hiburan pertunjukan kuda lumping. Suara kenong dan gamelan berirama sangat jelas mengalun. Ramai pedagang dan pengunjung juga tergambar. Namun, berbeda ketika ia berpapasan dengan beberapa sosok. Rerata aroma tubuh mereka berbau wangi kembang, serta kulit tubuh mereka pucat keriput. Tak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, lelaki tua maupun muda, serta para wanita sama memakai sebuah ikat kepala hitam menggelambir. Sesampainya Khalis di tengah-tengah kerumunan, alunan gamelan kenong berirama cepat dan semakin cepat. Hal itu membuat Khalis terhenti dalam gagapan mencekam. Sorak-sorai pengunjung pun begitu gembira. Mereka serentak berucap kalimat yang aneh berulang hingga beberapa kali.
Tepat pada kalimat ke-13 yang sempat Kholis hitung dalam batin, suara gamelan berhenti bersamaan riuhnya suara pengunjung. Sunyi dan begitu hening. Hanya kabut tipis bertebaran terlihat di antara sela-sela tubuh pengunjung. Hal itu semakin membuat Kholis terpaku. Tetapi tak sampai 5 tarikan nafas, Kholis segera berjalan cepat mengingat suatu pesan yang ia dengar. Kholis pun setengah berlari mendapati tubuhnya yang tanpa sengaja bersentuhan dengan salah satu pengunjung. Namun hanya menerpa angin belaka. Ia tersadar jika saat itu dirinya bukanlah berada di alam manusia. Puluhan, bahkan ratusan meter ia berlari tanpa menoleh dan memperhatikan sekeliling sampai di sebuah jalan besar nan lebar. Barulah Kholis menyudahi gerak cepat kakinya. Sebentar ia berjongkok, mengatur deru nafas serta degup jantung. Setelah dirasa cukup, Kholis kembali melangkah. Jalan besar, lebar, berpagar rumah-rumah lawas di sisi kanan kiri, berhias patung sosok wanita bak ratu. Semuanya membuat Kholis terbengong. Terlintas dalam memori ingatannya, suasana tempat itu pernah dirinya lihat, pernah ia lewati, namun dalam batas antara mimpi dan sadar. Tapi kini sangat-sangat nyata ia alami. Larilah. Bagai tersengat listrik, tubuh Kholis mendengar seruan tegas tanpa wujud. Ia sadar, suara itu tak main-main, sehingga dirinya segera berlari kencang, tanpa tahu apa yang memburunya. Namun aneh, seakan baru puluhan meter ia sampai di sebuah pintu gerbang besar, tinggi menjulang. Kepanikan seketika menyusup pikirannya. Tak tahu lagi arah yang harus ia ambil. Sementara sekelilingnya seolah tertutupi oleh pagar-pagar tinggi dari kayu bersusun rapat. Lutut Kholis pun goyah tersimpuh. Air matanya kembali mengalir, menandakan keputusasaan. Tak lagi ia dengar suara membisik dan mengarahkan. Ia kecewa dan menyesal telah menuruti suara yang tak dirinya tahu wujud aslinya. Hal itu benar-benar membuatnya marah, takut, dan pupus, hingga kepalanya terangkat dan berteriak kuat meluapkan hilangnya sebuah harapan. Teh Pinile, kamu harus bisa keluar dari sini. Bebaskan sukmanya orang tuamu, leluhurmu, dan orang-orang yang jadi budak terpilih iblis penerus. Putuskan talinya. Putuskan talinya. Bukan lagi membisik, bukan lagi pelan. Suara yang sama Kholis dengar kini membahana seantero tempatnya tersimpuh. Kholis pun menghentikan sesenggukan, mengedarkan bola matanya yang berkaca, mencari wujud pemilik suara. Tetapi hanya kabut berkejaran tertangkap matanya. Rasa sesal dan amarahnya berganti bimbang, namun membersit harapan. Sampean siapa? Terbatas seruan yang keluar dari tenggorokan Kholis kala tak lagi sanggup membendung keingintahuannya. Bangunlah, olesi kayu palang itu dengan darahmu. Nanti akan tahu siapa saya. Cepat, jangan tersusul nafas gaibnya Rojo Kotro, kata suara itu. Seperti terlucut, tubuh Kholis bangkit. Kakinya mengeras seolah terkumpul kekuatan. Tanpa berpikir panjang, ia melepas ikat pinggang yang terlilit di celana. Sudut ikat pinggang sedikit runcing, akhirnya mengoyak ujung jarinya hingga mengeluarkan darah segar. Buru-buru ia tempelkan ujung jari yang berdarah pada kayu menyilang di tengah-tengah pintu gerbang. Beberapa detik kemudian, sapuan angin tipis mengumpulkan kabut-kabut sampai menyamarkan dan menutup pintu gerbang beserta pagar kayu. Kholis hanya termangu menyaksikan kejadian yang ada di hadapannya. Lalu ia pun terlonjak manakala hilangnya kabut menggumpal, terganti satu tempat yang dirinya tahu adalah Gapuro. Awal dirinya masuk bersama Ilham. Mas Ilham, mas, panggil Kholis tanpa ragu. Nah, temanmu tidur sebentar. Dak kuat terkena gondo sirepnya tempat ini. Tunggulah sebentar lagi. Mbah Damiri, seru Kholis terkejut melihat satu sosok yang berdiri beberapa meter di hadapannya. Aku hanya bisa bantu sampai sini, Le. Setelah ini ada yang lebih berat akan kamu hadapi. Harus yakin ya, Le, sahut sosok tua berbelangkon yang diyakini Kholis adalah sosok Mbah Damiri. Apa aku mampu, Mbah? Ujar Kholis lemah. Mampu, Le, demi tanah yang kamu pijak ini.
tanah yang jadi saksinya leluhurmu pernah berucap jika keturunannya akan bisa membebaskan. Hah? Sampean kenal leluhurku, Mbah? Tanya Kholis. Disinilah awal angkara murka ini terjadi, Le. Karena tempat inilah banyak nyawa hilang jadi tumbal. Di tempat ini juga puluhan sukma terkurung jadi budaknya iblis, termasuk sukmanya Sasongko, leluhurmu. Aku bisa keluar dari lingkaran angkaranya Rahmi karena leluhurmu, supaya aku bisa menyaksikan terbakarnya jenggolo istana Rajagatra yang dibangun dari banyak tumbal nyawa. Sekarang sudah saatnya hangus terbakar, kamu dan adikmu yang jadi api sulutnya, ucap sosok Mbah Damiri. Kholis yang mendengar diam terhenyak, tak menyangka jika dirinya telah dipilih oleh leluhurnya sendiri untuk menghentikan persekutuan keluarga Rahmi Murti yang kini telah diteruskan oleh Ratri. Sampean apa ndak salah, Mbah? Tanya Kholis seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri. Le, masa atau waktu hidupku itu ya bersama dengan Sasongko, Broto dan Rohmadi yang kamu ambil tanah makamnya. Ragaku sudah hancur jadi tanah, tapi sukma halusku belum bisa tenang karena sumpahku. Semoga kamu bisa, Nak, supaya sukmaku bisa pulang menghadap kepada Tuhanku, jawab sosok Mbah Damiri dengan isyarat bahasa. Sebelum kamu berhadapan dengan Cenayang dan abdi-abdinya Rajagatra, nanti akan diterangkan semuanya secara gamblang oleh Mbah Waris. Jadi tinggal siapkan batinmu, Nak. Malam ini tutupannya, putus tidaknya dari kamu 2 malam lagi, karena malam 13 itulah jadi waktu tepatnya Rajagatra menyambung persekutuan nyawa. Adikmu semoga bisa selamat, tidak meminum darah hitam sebelum kamu membakar syarat pertalian Ratri tersambung pada Jasmoro. Berjalanlah lurus, temanmu sudah bangun menunggu kamu. Saya pamit, Nak. Perlahan sosok Korin kematren Mbah Damiri mengabur dan hilang terhempas kabut setelah mengakhiri ucapannya, meninggalkan Kholis sendiri yang masih mematung penuh kegusaran. Bersambung. Akankah Kholis mampu menghadapi Rajagatra dan para abdi lembutnya atas bimbingan Mbah Waris? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Kalong @cerita_setan, Mas Lurah Fakih, dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.